Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas gerak melingkar beraturan. Langsung aja, gerak melingkar beraturan itu omeganya adalah konstan dan alfanya adalah 0. Nah, konstan ini maksudnya tidak berubah ya. Terus omega itu apa sih kak? Omega adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut ya, dimana satuannya adalah rad per sekon. Lalu alfa adalah percepatan sudut, dimana satuannya adalah rad per sekon kuadrat, atau sekonnya disingkat jadi S aja ya. Lalu, rumus apa yang kita gunakan dalam gerak melingkar beraturan? Nah, rumus yang pertama ada V sama dengan omega dikalikan dengan R. Nah, ini rumus yang pertama, di mana V itu adalah kecepatan linier, di mana satuannya adalah meter per sekon. Dan omega, nah V sama dengan omega kali R ya tadi. Omega itu adalah kecepatan sudut, dan R ini adalah jari-jari. Jari-jari di mana satuannya adalah meter. Nah, biar lebih paham, kita misalkan punya lingkaran ya, sorry nggak bulat, anggap aja bulat ya. Terus ada porosnya di sini nih ya. Nah, ini adalah jari-jarinya. Sebentar, mirip. Ini adalah jari-jarinya ya. Ini adalah jari-jari. Lah, lalu di gerak melingkar pada suatu benda yang memiliki jari-jari tertentu itu memiliki omega dan V. Jadi ini gerak melingkar di sini dia memiliki kecepatan sudut dan kecepatan linier. Nah, di mana kecepatan linearnya arahnya itu tegak lurus dengan jari-jari, jadi tegak lurus, jadi ke sini nih. Nah, ini adalah arah dari kecepatan linier. Sedangkan arah dari kecepatan sudutnya adalah masuk ke dalam, ke pusat. Jadi arahnya ke sini nih. Nah, ini adalah kecepatan sudutnya. Paham ya? Lalu di sini tuh ada istilah-istilah. Nah, yang pertama ada namanya istilah frekuensi. Nah, frekuensi itu biasa dilambangkan dengan F kecil. Kayak gini, teman-teman. Ya. Di mana rumusnya adalah N per T. Nah, ini rumus kita yang berikutnya ya. Di mana N adalah banyaknya putaran dan T adalah waktu. Nah, F ini juga bisa dirumuskan dengan 1 per T, di mana T adalah periode. Ya. Definisi dari periode adalah waktu untuk satu kali putaran atau waktu yang dibutuhkan untuk satu kali putaran. Sedangkan frekuensi adalah banyaknya putaran yang terjadi dalam satu sekon. Ya, paham ya? Istilah yang kedua
Istilah yang kedua itu adalah periode. Periode di mana di sini udah kita bahas ya. Periode itu lambangnya T. Tapi rumusnya adalah T sama dengan T kecil per N. Jadi periode itu T kapital ya. Sebentar. Oke, nggak apa-apa ya, agak miring-miring. Nah, T itu adalah waktu dan N itu adalah banyaknya putaran. Atau T juga bisa dirumuskan dengan 1 per F atau 1 per frekuensi. Lalu ada istilah berikutnya yaitu omega. Nah, omega rumusnya adalah 2 pi F atau 2 pi per T, di mana F itu frekuensi dan T itu adalah periode. Aduh, belepotan. Jadi T itu adalah periode. Oke, kita masuk ke yang keempat di sini ya. Yang keempat itu ada yang namanya percepatan sentripetal. Itu namanya AS. Jadi ini adalah percepatan sentripetal. Nah, L. Nah, percepatan sentripetal. Nah, percepatan sentripetal ini rumusnya adalah V kuadrat per R atau omega kuadrat dikalikan dengan R. Lalu ada lagi nih teman-teman. Lumayan ya ini rumusnya, tapi gampang-gampang. Yang kelima itu ada namanya gaya sentripetal atau Fs. Nah, F yang ini F kapital ya. Sedangkan F yang frekuensi itu adalah F kecil. Fs itu adalah gaya sentripetal. Gaya sentripetal. Di mana rumusnya adalah M dikalikan dengan AS. Di mana AS itu tadi percepatan sentripetal ya. Atau bisa kita tulis juga dengan M dikalikan. Nah, tadi AS kita rumusnya apa? Oh, ini di atas. AS kita adalah omega kuadrat, berarti kalikan dengan omega kuadrat kali R. Nih, AS sama dengan omega kuadrat kali R, berarti M dikalikan dengan omega kuadrat kali R. Atau bisa juga kita tulis M dikalikan dengan V kuadrat per R. Oke ya. Next. Yang ke-6 itu ada apa lagi ya ini? Yang ke-6 ada N. N adalah banyaknya putaran ya tadi. N ini juga bisa kita rumuskan dengan theta per 2 pi. Di mana theta adalah sudut ya. Jadi theta itu adalah sudut. Di mana satuannya adalah rad. Lalu ada lagi nih yang ke-7, S. S atau jarak ya. S ini rumusnya adalah theta dikalikan dengan R. Theta adalah sudut, R adalah jari-jari. Jadi gini teman-teman. Misal lingkaran ya. Terus ini ada R-nya ya. Terus ini adalah tetanya ya. Nah, dia berputar nih dari sini ke sini. Nah, dari putarannya itu membentuk sudut theta ya. Berarti dari sini ke sini itu adalah jaraknya, atau kita sebut tadi dengan S. Ini adalah S jaraknya atau jarak.
Paham ya? Yang ke-8 itu nih, theta rumusnya adalah omega dikalikan dengan T. Oke, ini adalah beberapa istilah dan beberapa rumus yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal gerak melingkar beraturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.